Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway, kita akan membahas tentang pergerakan Bitcoin. Saya akan berikan update tentang seputaran Bitcoin. Nah, sementara Bitcoin hari ini menunjukkan adanya indikasi terjadi koreksi. Dan sebetulnya memang wajar sih guys, karena memang di kisaran area ini kita ngelihat itu ada resistance ya. Saya memang sudah kasih tanda atau wave 5 potential di kisaran area tersebut karena pada dasarnya itu ada Fibo level 161,8%. Ditarik dari mana? Nah, ini dia ya. Sekaligus saya akan jabarkan ke teman-teman. Jadi Fibonacci 161,8% itu teman-teman bisa gunakan dari swing low to swing high yang terakhir. Dan kalian bisa dapetin adanya potensi area di kisaran 45.870 atau kisaran 46.236. Jadi saya pikir ini bisa kita kategorikan sebagai area lah ya di kisaran kedua area ini. Nah, market saat ini itu terkonsolidasi di antara dua area tersebut, di mana kemungkinannya memang kita di sini bisa ngelihat adanya koreksi ya. Balik lagi kalau misalkan ini adalah wave 5 kita, berarti secara Elliott wave theory, subwave ini melead kita ke arah wave satunya kita, dan wave satunya kita itu berarti di kisaran area ini ya. Sorry. bukan 61,8% tapi di kisaran Fibo 161,8%. Artinya ini adalah wave satunya kita. Dimana kalau misalkan kita melanjut ke wave 2, maka kita akan lihat adanya ABC correction yang nantinya itu bisa menjadi pijakan kita sekaligus informasi untuk kita bahwa market ini sedang successfully melakukan transisi ya. Dia sedang mulai create higher high, dia sedang mulai create yang namanya higher low, dan itu sangat wajar jika terjadi. Oke, balik lagi, koreksi kalau misalkan terjadi itu wajar selama dia nggak ngelewatin ketiga atau dua area ini, berarti kita masih dalam bull run gitu ya. Tapi kalau misalkan dia ketahan di kisaran area ini dan kemudian dia melanjutkan penguatan, maka ini hanya sekedar ABC correction kita aja pada Elliott wave theory yang manakala melead kita pada wave 2-nya kita. Jadi ini adalah wave satunya kita overall, dan ini adalah wave 2-nya kita overall. Next-nya udah pasti kita akan ngejar ke wave 3-nya kita, yaitu lebih tinggi lagi daripada si wave 1 tentunya. Oke? Nah, itu sementara informasi yang saya dapatkan pada time frame daily ya. Kenapa bisa saya katakan demikian? Karena pertama, kita juga kalau ngelihat sekilas guys, market itu ngebentuk semacam shooting star ya, shooting star candlestick pattern pada time frame daily, dan itu di kisaran Fibo level 161,8%. Artinya sebetulnya di situ bisa ada indikasi reversal pattern atau bearish reversal pattern. Walaupun saat ini kalau saya pribadi bilang ya, kita itu sebenarnya kan ketahan nih di kisaran simple moving average 200 pasca terjadi breakout itu. Nah, kalau misalkan benar dugaan kita guys, maka bisa jadi market itu sebenarnya sedang meng-create base di kisaran area itu pasca breakout. Jadi dia sedang create base di sini untuk memastikan atau mengkonfirmasikan breakoutnya dia sebelum akhirnya melanjutkan penguatan. Kalau misalkan itu false breakout, maka yang harus kita lihat adalah seperti ini kondisinya ya, dia naik langsung balik lagi ke dalam. Berarti ini kita consider sebagai false breakout yang nantinya justru bisa mengindikasikan koreksi itu bisa terjadi lebih cepat dibanding dugaan kita sebelumnya. Alright, itu untuk time frame daily. Sementara kalau misalkan dilihat dari beberapa indikator seperti RSI pun nampak sepertinya kita memang harus melihat adanya koreksi atau market refresh terlebih dahulu. Karena sebelumnya dia membuat yang namanya bearish divergence ya. Dan bearish divergence ini biasanya kecenderungannya adalah memberi informasi ke kita bahwa market itu perlu refresh, terutama untuk uptrend yang sedang berlangsung. Oke, jadi bukan berarti itu totally reversal, mengubah segala pandang Bitcoin menjadi bear market lagi. Itu salah ya guys, itu yang saya harus remind. Koreksi bukan berarti dump. Dump itu artinya bisa aja terjadi penurunan signifikan hingga 70 atau 80%. That's what we call with dump, alias ditinggalkan. Oke. Kalau misalkan cuma koreksi 20-30% itu wajar, bukan berarti langsung berubah menjadi bear market. Alright? Now, kita masuk ke dalam pembahasan time frame 4 jam atau hourly-nya ya. Untuk time frame hourly sendiri, saya masih stick with strategi saya kemarin atau dengan analisis saya kemarin, di mana kita itu pada dasarnya sedang membentuk yang namanya ascending channel. Oke, di dalam ascending channel ini tentu market itu akan terkonsolidasi antara channel bagian bawah dan channel bagian atas untuk jika atau bisa dikatakan market itu sudah berhasil melewati ascending channel. Sebagai contoh, sekarang kita itu bermain di channel bagian atas atau yang satu ya, sementara ada channel bagian bawahnya yang nomor 2, saya katakan demikian.
Kalau misalkan breakout terjadi, kita akan main di channel bagian bawah. Oke, bisa ngetes ke bagian bawah, ketahan di bagian tengah, dan kalau misalkan breakout terjadi lagi, maka kita kemungkinan akan bermain di bagian tengah ya, atau tengah daripada si ascending channel ini. Sebenarnya prinsipnya sama kurang lebih seperti pergerakan di kisaran area ini ya, dimana kita sempat sekitar dari tanggal 26 Juli lah ya, sampai di kisaran tanggal 2 Agustus atau kurang lebih kurun waktu sekitar berapa? Mungkin 5-6 hari atau 7 harian ya, kita itu bermain di atas area itu. Dan sekarang pun saya bisa katakan kita itu bermain di dalam area ini atau tersideways atau terkonsolidasi di antara area 46.500 hingga kisaran 45.112 dolar. Yang artinya memang saya rasa Bitcoin ini lagi dalam proses akumulasi gitu ya. Kita ngelihat di sini memang dia ngebentuk yang namanya double top ya. Mungkin bisa terjadi koreksi lanjutan kalau dia break neckline ini, yang mungkin area target berikutnya di kisaran 44.000 sampai di area best friend zone kita atau big fund zone kita di kisaran 43.200 dolar. Kalau misalkan dia nyampe ke kisaran area ini dan kita ngelihat ada reaksi, berarti ada potensi market itu masih bisa melanjutkan penguatannya. Tapi kalau misalkan reaksi yang kita lihat dia hanya sebatas ketahan di kisaran area ini, maka kita bisa ngelihat justru ada potensi membentuk yang namanya head and shoulders yang bisa menjadi pola pembalikan arah. Oke. Nah, itu tentunya yang tidak kita inginkan dalam waktu dekat ini gitu ya. To be honest, sebenarnya koreksi itu wajar bisa terjadi anytime, tapi kan mostly-nya teman-teman mengharapkan market crypto itu terus menguat tanpa adanya koreksi ya kalau bisa. Karena bagi sebagian kalangan ngelihat koreksi terjadi itu seperti ngelihat kondisi market tuh benar-benar di-dump seperti kondisi bulan Mei ini gitu ya. Padahal sebenarnya koreksi itu wajar. Contoh aja nih, penguatan yang terjadi sebelum terjadinya all time high. Ya, dia menguat dari sini, koreksinya lumayan loh guys ya. Apakah pada saat koreksi ini kalian mengatakan bahwa market itu di-dump dan berubah menjadi bear market? Kan enggak gitu kan? Yang namanya uptrend itu pasti ada higher high, higher low sequence ya, dan berproses. Sementara ya saat ini kita mungkin sedang melihat dan akan menyaksikan Bitcoin nantinya itu akan membentuk semacam higher low yang baru di kisaran area ini. Artinya even though market drop sampai kisaran 37.000 sekalipun, itu bukan berarti market simply berubah menjadi bear market. Alright? Now, balik lagi ke time frame 4 jam, tambahan sedikit ya. Jadi ada kemungkinan kita itu membentuk semacam rectangle pattern di kisaran area ini. Jadi dia menguat, lalu tersideways. Kalau misalkan breakout terjadi di atas, berarti kita akan meneruskan penguatan lagi terhadap si Bitcoin ya. Dan mungkin next target kita itu adalah di bagian atas ascending channel kisaran 48.000, yang mana sekaligus bagian dari Fibonacci 61,8% di kisaran 48.725 dolar. Alright? Now, kalau misalkan skenarionya di bawah turun, kira-kira next target kita di mana? Pertama, tentunya di kisaran area 43.200 ini ya. Karena sebelumnya kita di situ ngelihat adanya reaksi terhadap buyer yang mampu mengangkat market naik sampai di kisaran area sekarang. Dan kalau misalkan di kisaran area tersebut, sekali lagi saya sampaikan, itu ada tahanan dan dia terpantul tapi dia nggak kuat naik, maka bisa bisa head and shoulders, oke? Atau intinya sih sederhananya teman-teman bisa berpatokan pada bagian bawah ascending channel ini ya. Semakin lama kan dia semakin menguat nih. Kalau misalkan nanti dia break dari si market structure ini, mungkin kita boleh antisipasi dan boleh siap-siap untuk next entry berikutnya di bagian bawah tentunya. Alright? Nah, itu aja mungkin yang bisa saya update seputaran si Bitcoin. Hopefully apa yang saya bagikan bisa membantu. Satu lagi, tadi udah dijelasin belum ya? Saya lupa guys. Oke, mungkin belum lah ya. Saya coba ulangi, jelasin lagi. Jadi dia membentuk sebenarnya itu semacam hidden bullish divergence ya terhadap RSI. Jadi kalian bisa lihat nih RSI yang sebelah sini, ketika RSI membentuk lower low, sementara chartnya itu membentuk higher low. Nah, itu biasanya bisa mengindikasikan yang namanya hidden bullish divergence ya. Kalian bisa lihat di sini, sebelumnya di sini dianggap sudah rendah, ternyata harga sekarang lebih tinggi, tapi malah dianggap lebih rendah lagi, lebih murah lagi secara relative strength index. Artinya memang menunjukkan adanya indikasi pelanjutan tren atau trend continuation terhadap pergerakan saat ini. Oke, paling itu aja update saya. Hopefully apa yang saya bagikan bisa membantu teman-teman, bisa melengkapi analisa teman-teman, dan jika teman-teman ada banyak belajar dari technical analysis ini, mudah-mudahan bisa diterapkan dengan baik sehingga nantinya profit teman-teman bisa meningkat. Thank you so much for watching this video. God bless everyone, and I'll see you guys again in the next update. Cheers!